Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina wal mu'minati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi nahana 'anittibail hawa wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi alladzina jahadu litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal ajlam rijsum min amali syaiton fajtanibu la'allakum tuflihun. Al-ayah wallahu alam bimurad bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'mal li dunyaka kannaka ta'isu abada wa amal li akhiratika kannaka tamutu ghada. Al-hadits. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Ilahi Robbi, dan semoga sholawat dan salam dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Yuna, Nabi besar, penghulu umat, Sayyidul Kaunain, Sayyidi Waladi Adnan, Nabiyil Karim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh para sahabat-sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan kepada seluruh kaum muslimin muslimat fil masyriq wal magharib. Wa min yaminiha ila shimaliha wa min qaufin ila qaufin min laduna adam ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lasiman wa khususon, seluruh para jamaah aribat man bil hikmah dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita hambanya yang dicintainya, yang benar-benar sukses dunia dan akhirat. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga kita semua dimanapun berada, apapun tujuan kita, keinginan kita yang kita kejar, yang kita cita-citakan, semoga diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertawasul kepada Allah dengan zah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga dengan berkah karomatnya para aulia dan maunahnya para ulama. Semoga doa kita, apapun yang kita minta kepada Allah, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita hidup di dunia ini tidak bisa semena-mena. Kita hidup di dunia ini harus melaksanakan aturan Allah yang telah Allah haruskan kepada kita. Jangan kita langgar firman Allah, jangan kita langgar hadis Rasulullah, dan begitu pula jangan kita menentang pendapat-pendapat para ulama salafus saleh yang sudah benar-benar diitipak oleh seluruh para ulama, sudah ketahuan oleh seluruh para ulama kesolehannya, kejuhudannya. Perlu kita tunduk, perlu kita nurut, dan perlu kita khidmat
dan perlu kita ikuti fatwanya insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Tidak sedikit sekarang orang-orang yang menentang para ulama-ulama salafus sholih. Kitab-kitab disalahkan, kitab-kitab dikritik, kitab-kitab dianggap sesat. Na'udzubillahi min dzalik. Boleh kita menelusuri, boleh kita mencari keingintahuan, boleh. Tapi jangan cepat-cepat kita untuk menyesatkan, menyalahkan kitab-kitab yang telah disusun oleh para ulama soleh, para ulama salafus soleh, yang sudah diakui kemahirannya di dalam Islam, yang sudah mumpuni, yang sudah mengetahui, yang sudah memiliki, yang sudah memahami, yang sudah mendalami di dalam ilmu 12 pan. Jadi kalau istilah di pesantren ya, jadi kalau orang yang belum bisa, yang belum memiliki, yang belum mempelajari 12 pan, maka jangan didengar ucapannya. Itu sih kata-kata di dalam pesantren ya. Tapi nyatanya mah kita ya, siapapun orang yang memberi tausiah kepada kita, yang namanya kebaikan tausiahnya, ya kita ambil aja. Khudil hikmah walau min ayyin kharajat. Yang namanya hikmah, ilmu, kemanfaatan dari manapun datangnya, ya kita ambil saja. Walaupun datangnya dari siapalah, dari penggembala atau dari siapapun, ambil saja. Tapi kalau yang tadi keterangan, kalau orang yang belum tabahur dalam ilmunya, maka jangan didengar ucapannya. Kalau orang yang belum mahir dalam ilmu mantik, jangan didengar ucapannya. Itu mah ya bahasa-bahasa bagi orang pesantrenan, ya, bagi orang-orang. Tapi bagi kita, level kita, siapapun yang memberi paham, memberi ilmu, memberi tausiah kepada kita, ya asal kebaikan ya kita ambil saja. Jadi istilahnya yang namanya kemanfaatan itu jangankan keluar dari seorang ustadz, dari seorang muslim, atau dari seseorang, yang keluar dari pantat ayam juga kalau berbentuk telur mah kita ambil saja karena manfaatnya banyak ya. Tapi walaupun dari seorang pembesar yang keluarnya tidak elok, kotoran, ya jangan kita ambil. Itulah yang berlaku bagi kita. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya minuman keras, wal maisir, judi, apapun itu warnanya judi, apapun warnanya minuman keras, itu adalah rijsun, najis. Terus wal ansob, berhala-berhala. Apa itu? Ya seperti gini, kadang-kadang kita ada kan penyembelihan kambing untuk dipersembahkan untuk dedemit itu kan. Terus ya kita mengadakan apa, tumpeng-tumpengan, dipersembahkan untuk ya semacam apa, ada istilahnya semacam demit ya, semacam ya dari kalangan-kalangan setan, iblis gitu ya. Jadi apa namanya, ya berbagai macam. Itu masih banyak ya, masih banyak seperti itu. Jadi
sembelihan hayawan, tapi diperuntukkan untuk makhluk-makhluk yang seperti itu. Itu tidak boleh. Terus wa ajlam, itu semacam pengundian nasib lah. Seperti kita ya misalkan diundilah nasib kita, ya semacam ilmu-ilmu perdukunan lah seperti itu. Seperti perdukunan kita. Jadi itu adalah ridsun min amali syaitan. Itu adalah haram, tidak boleh. Itu adalah pekerjaan syaitan. Jadi kita jauhi. Kalau kita ke daerah-daerah yang belum begitu tersentuh oleh ulama, belum tersentuh oleh ustadz, ya Al-Fakir ya menemukanlah Al-Fakir pernah gitu kan keliling di Nusantara gitu. Masih banyak. Jadi pas kita pagi-pagi kalau kita ke kebun ya ke belakang rumah itu banyak itu apa ancak-ancak ya. Ancak itu yang dibikin dari berbagai macam ya, ada yang dari bambu, ada yang dari macam-macam lah. Terus diisinya apa? Ya isinya bekakak ayam, terus buah-buahan, terus minum-minuman, tapi di situ digantungin di pohon-pohonan gitu. Ya semacam itulah, itu tidak boleh, itu haram itu. Jadi itu sengaja itu nyuguh atau mempersiapkan atau menghormati para dedemit gitu. Itu tidak boleh. Itu sama dengan kita mendatangi dukun-dukun, menanya tentang nasib kita, ya menggunduli nasib kita. Itu tidak boleh. Fajtanibuh, jauhilah hal-hal seperti itu. La'allakum tuflihun, supaya kita selamat dan beruntung. Jadi jauhi itu. Tuh, tapi awas kita jangan masalah ini terus kita disamakan dengan ahli aurat, nggak boleh, jauh berbeda. Jadi kalau ahli aurat, ahli wirid, orang-orang salafus sholih itu didatangi oleh kita minta doanya atau kita berdoa di situ atau kita minta doanya kepada beliau, itu dilakukan oleh Nabi, dilakukan oleh para sahabat, dan dilakukan oleh para ulama salafus sholih. Jadi jangan disamakan, jangan dicampur adukan. Jadi dukun ya tetap dukun, ahli aurat, ahli zikir salafus sholih ya tetap ahli zikir salafus sholih. Min sunanil mursalin wa min siratis salafis sholih. Sekarang kita langsung ke acara ya, yaitu acara kita inti, yaitu adalah Al-Fakir mau mengijazakan satu aurat. Tentu ini adalah zikrullah ya, pada intinya pada apa ujungnya mah gitu, ujungnya mah ini adalah zikrullah. Jadi kalau kita punya musuh atau kita punya masalah besar atau kita lagi di teror, mau dibunuh ya, mau benar-benar kita di DO mau dibunuh ya, oleh musuh tentunya atau oleh orang jahat, kita supaya orang yang jahat itu supaya hatinya luluh dari jahat, dari benci menjadi sayang ke kita. Itu ini ada ilmunya atau kalimat zikirnya ya, untuk kita bertawasul kepada Allah dengan zikir ini ada. Ini tertera di dalam kitab Manba'usul Hikmah. Ini susunan dari Syekh Abil Abbas Alibuni. Ini seorang aulia Allah. Jadi caranya kita pertama hadarat dulu. Hadaratnya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Habibina Syafi'ina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa hadrati jami'il anbiya wal mursalin, khususan hadrati Nabiullah Adam wa Abu Hawa wa Nabiullah Ibrahim wa Nabiullah Musa wa Nabiullah Isa wa Nabiullah Sulaiman wa khususan hadrati Nabiullah Khadir alaihi wassalatu wassalam. Syai'ulillahi lahumul Fatihah.
Wa khususan ila hadrati jami'i awliya'illahi ta'ala fil masyariq wal maghrib usulna hadrat sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirral Fatihah wa ila hadrati jami' ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa usulna khulafa'ir rasyidin al-arba' Abi Bakar Umar Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati li tharatul basati bil jannah al-Fatihah wa ila hadrati jami' ulama'illahi ta'ala fil masyariq wal maghrib wa usulna hadrati Sayyid Asdamil Afghanistan wa usulna hadrati Sayyid man ajadani hadza wa ususan ila hadrati abi wa ummi syai'ulillahi lahumul Fatihah. Jadi setelah kita membaca itu langsung kita tulis ini. Ini sebenarnya asalnya kalimah Al-Qur'an tapi dijadikan huruf mufaraqah, jadi dipisah-pisah. Pertama, setelah kita baca hadrat, kita tulis ini. Apa? Fa ya, terus dal, terus ha, terus wawu, terus shin, terus jim 3 kali, terus dal 3 kali, terus ha 3 kali, terus wawu 3 kali, terus shin besar 3 kali, terus ya, alif, kho, dal, alif, mim, ha, dal, ha, alif, lam, alif, sin, mim, alif, wawu 2 kali, terus alif, lam, terus ba, terus iya, terus ta, terus ba, terus ha, terus kop, terus ha, terus alif, terus ain, terus lam, terus iya, terus kaf, mim, wawu, ha, jim, mim, ta, ha, alif, lam, dal, ya, kaf, mim, alif, jim, lam, ba, wawu, alif, wawu, ha, iya, jim, wawu, alif, kop, lam, ba, terus titik-titik. Jadi titik-titik ini untuk ditulis nama musuh kita atau nama yang kita maksud. Terus disambung lagi alif, lam, ya, ba, alif, lam, mim, ha, ba, ha, alif, lam, sod, alif, wawu, kop, ha. Jadi setelah kita ini ditulis, ini dilaksanakan, ini keda apa? Ini dilaksanakannya adalah harus jam 6 pagi hari Kamis. Tuh nanti setelah ditulis, ini tulisnya kan pagi jam 6 hari Kamis. Setelah ditulis, ya udah kita simpan aja. Kita simpan, nanti malam sehabis sembahyang Isya, kita baca dulu, baca lagi hadarat yang tadi ya. Terus harap yang dapat nulis tadi kita itu simpan di depan kita. Terus kita baca doa ini sambil di depan kita harap mubarakah seperti tadi itu yang kita tulis harf hijaiyah. Apa yang dibaca oleh kita yaitu ahatot minal anwaru min kulli janib wa haibatu maulanal azimi bina alat. Ini dibacanya 3000. Ini dibacanya dalam 1 minggu, tiap malam, tiap habis Isya dibaca 3000. Tiap bisa dibaca sampai malam Jumat yang kedua. Nanti setelah itu kita lipat, dan setelah kita lipat ya mau dibungkus pakai lamak boleh, mau nggak boleh, tapi yang lebih baik kita dibungkus ya supaya tidak hilang. Itu kalau kita itu diamalkan, dikerjakan, kita pakai, insya Allah orang yang begitu mencari kita, mau membunuh kita, mau menjahatin kita, hatinya menjadi luluh dan berbalik setelah melihat kita, justru dia merasa sayang kepada kita. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa ijazahkan, semoga bermanfaat insya Allah, dan semoga menjadi wasilah kita lebih dekat kepadanya. Sekian demikian, mohon maaf atas salah dan khilaf. Terima kasih. Al-afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.